Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita di tanggal 30 bulan 1 2025. Terus kita bergairah untuk mencari wajahnya saudara. Saya berharap pagi hari ini Tuhan teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terus kita mengandalkan Dia saudara dalam kehidupan kita. Pagi ini biar kita menyapa Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya yang sederhana pagi ini buat setiap kita. Kita percaya Tuhan akan berikan pengertian dalam segala sesuatu pagi ini buat setiap kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita, saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat satu hari lagi kebaikan-Mu Tuhan, buat kami boleh menikmati napas kehidupan pagi ini. Kiranya Engkau Tuhan bawa kami masuk dalam pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu kami terbatas dalam pengertian, tapi biar Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu akan firman-Mu. Biarlah hari ini kami diberkati Tuhan dengan firman yang sederhana yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kami pagi ini. Berbicaralah Roh Kudus di tengah kami, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang perihal peninggian saudara. Dikatakan bahwa peninggian, promosi itu datangnya dari Tuhan. Dikatakan ada satu kata yang menarik saudara, dibilang sebab bukan dari timur atau barat dan bukan dari padang gurun, dikatakan, tetapi dari Tuhan Allah semesta alam peninggian itu. Sebab bukan dari timur dan barat dan bukan dari padang gurun peninggian itu, tapi dari Tuhan Allah semesta alam. Mazmur 75 ayat 1 sampai dengan 7, perikopnya Allah hakim yang adil, dikatakan ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, Mazmur Asap nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Sadar ini saudara, bahwa Tuhan yang mengokohkan tiang-tiang dalam kehidupan kita. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Ayat yang ketujuh, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkan yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dan saya poinnya sudah dikatakan di sini bahwa sebab bukan dari timur, ayat yang ketujuh tadi, atau dari barat saudara, bahkan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah yang Maha Tinggi, Dialah yang memberi peninggian dan kemuliaan. Dan saya percaya waktu kita percaya firman-Nya ini saudara, bahwa peninggian Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita untuk mengangkat setiap anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Mungkin terkadang seringkali sepertinya waktunya tertunda buat setiap kita, tapi kita percaya, kita yakinkan iman percaya kita bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan. Bukan dikatakan dari timur, barat, dan dari padang gurun, tetapi peninggian datangnya dari Tuhan. Ada banyak pelajaran mungkin yang kita bisa ambil saudara. Dan saya diberkati juga tentang kisahnya bagaimana Yusuf mengalami prosesnya Tuhan ketika dia untuk mendapatkan janji dan mimpi dari Tuhan saudara. Bahkan ada kalanya waktunya dia mencoba untuk mempromosikan dirinya dia di dalam penjara, menceritakan bahwa meminta bantuan kepada juru roti dan juru minum untuk mengingat dia ketika dia mengartikan arti mimpi mereka. Tapi waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik saudara. Mazmur 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau lah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Tuhan yang mengangkat kita saudara. Dengan cara apapun saudara percaya ini bahwa Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang mempromosi kita. 1 Samuel 2 6-8 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan
Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan punya kuasa otoritas untuk ini. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya dikatakan. Tuhan yang punya kendali untuk membuat kondisi ini, saudara, membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atas ia menaruh daratan. Dan ini kekuasaan dan otoritas Tuhan yang luar biasa untuk kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah salah, saudara, untuk mengangkat kita. Bahkan dikatakan dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Rendahkan diri kita dalam kekuasaan otoritasnya dia, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya, pastinya pada waktunya Tuhan. Rendahkan diri kita, saudara, percayai dia dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Apapun yang hari-hari ini, bagian kita tabur yang baik. Bagian kita, mari kerjakan bagian kita dengan setia, kerjakan dengan penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhan yang akan meninggikan buat setiap kita. Ada beberapa catatan, saudara, dikatakan di sini yang diberkati saya bahwa peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari timur, barat, dari padang gurun, saudara. Pengertian yang pertama tentang timur bicara tentang mungkin merujuk kepada kekuatan pengaruh dari bangsa-bangsa timur, saudara. Dan ini saya dapatkan dari literatur yang ada. Yang kedua, barat mungkin merujuk pada kekuatan pengaruh dari bangsa-bangsa barat, saudara. Dan ini yang diartikan di sini buat maknanya. Yang berikutnya, padang gurun merujuk pada kekuatan pengaruh dari daerah-daerah terpencil atau yang tidak terpenghuni. Jadi semuanya bukan dari timur barat, dari padang gurun datang peninggian. Tapi peninggian itu datangnya dari Tuhan. Tetapi peninggian dan kemuliaan hanya datang dari Allah yang maha tinggi. Berarti yang pertama, Allah adalah sumber segala kemuliaan dan peninggian itu. Dan kita memastikan ini, saudara, untuk percaya bahwa sumbernya adalah Tuhan. Yang kedua, manusia tidak dapat mencapai kemuliaan atau peninggian dengan kekuatan atau usaha sendiri, saudara. Tidak mungkin bisa untuk kita dapat meninggikan atau kita mengalami atau mencapai kemuliaan tanpa kekuatan Tuhan. Yang ketiga, Allah memiliki kuasa untuk meninggikan atau merendahkan siapa saja yang dia kehendaki. Mari sudah percaya ini bahwa Tuhan punya otoritas untuk meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan mempromosikan setiap kita waktu kita sungguh-sungguh dengan Dia. Dan ada beberapa yang saya catat juga ini, bahwa ayat yang Mazmur 75 ini, saudara, dikatakan yang ayat yang ke-7 ini juga mengingatkan untuk mengandalkan kekuatan dan pengaruh, tidak mengandalkan kekuatan daripada manusia, tetapi untuk mempercayai Allah sebagai sumber segala kemuliaan dan peninggian. Ada beberapa catatan tentang ini, saudara. Mazmur 75 ayat 7 ini dikatakan juga dengan makna spiritual rohaninya. Dikatakan bahwa yang pertama, keadilan Allah. Allah adalah hakim yang adil yang menilai setiap orang berdasarkan perbuatannya. Tuhan adil, saudara. Dengan perbuatan yang mungkin kita tabur, Tuhan adil untuk itu, saudara. Dia menilai dengan benar. Yang kedua, kuasa Allah. Allah memiliki kuasa untuk menurunkan dan meninggikan baik secara spiritual maupun fisik. Dikatakan Tuhan punya otoritas ini buat setiap kita, bahwa Dia punya kuasa untuk menurunkan dan mengangkat, meninggikan baik secara spiritual bahkan secara fisik kita. Yang ketiga, pengaturan Allah. Allah mengatur segala sesuatu, termasuk nasib setiap orang untuk mencapai tujuan yang lebih besar
Dan pastikan ini saudara bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, dengan tujuan-tujuan Tuhan pastinya yang kita akan alami. Dan ada aplikasi yang terakhir saudara yang kita bisa pegang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami ini peninggian daripada Tuhan menurut Mazmur 75 ayat 7. Yang pertama, kita harus terus merenungkan keadilan Allah. Renungkan keadilan Allah dan bagaimana Dia mengatur segala sesuatu. Kita percaya ini saudara. Bukankah kita ini anaknya? Dia Bapa kita. Dia mengatur kita. Dia mengatur kehidupan kita. Yang kedua, jaga kerendahan hati kita dikatakan. Jaga kerendahan hati, jangan sombong. Jangan kita meninggikan diri kita saudara dengan kekuatan kita, mungkin dengan apa yang kita punya. Tapi biarlah kita terus rendah hati. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jaga kerendahan hati dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, percaya kepada Allah sepenuhnya. Percayalah kepada Allah dan biarlah Ia mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Dan biarlah penyerahan ini saudara boleh ada dalam kehidupan kita. Kita berserah penuh dalam pemeliharaannya Tuhan. Kita berserah penuh pada rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak akan terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pelajaran kita ambil saudara, biarlah ini memberkati kita bahwa sebab dikatakan bukan dari timur dan barat, atau barat dan bukan dari padang gurun, tetap peninggian itu tetapi dari Tuhanlah, Tuhan Allah semesta alam. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sederhana Tuhan, bahwa mengajar kami bahwa sebab bukan dari timur atau barat atau dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi dari Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan mengajar kami untuk kami terus Tuhan. Yang pertama, dalam kehidupan kami terus merenungkan bahwa keadilan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan mengatur dalam kehidupan kami dalam akan segala sesuatu. Yang kedua, kami jaga kerendahan hati kami Tuhan. Buat kami jaga kerendahan hati dan kami gak sombong dengan semua apa yang mungkin kami punya, yang kami sudah miliki. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Dan kami tidak goyah ini Tuhan, bahwa percaya kepada Allah dan membiarkan bahwa Dia mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman yang sederhana ini Tuhan. Kiranya firman ini kami taruh dalam hati kami, sehingga sambil lalu Tuhan mengajar kami untuk mengingatkan kami dan melakukannya dalam aplikasi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih bahwa firman-Mu hari ini Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan, biarlah hari ini Tuhan kami boleh melihat buat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya terus Tuhan Engkau berkata-kata di tengah kami. Engkau memberikan pengertian dalam segala sesuatu dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami peninggian yang daripada Tuhan. Tuhan bawa promosi demi promosi dalam setiap kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami bersyukur. Kiranya rahmat anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu memenuhi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan totalitas hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you. God bless you. Amin.